Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ini kita akan melakukan penyemprotan cabai kita teman-teman. Usia 10 hari setelah tanam. Ini penyemprotan pertama kita teman-teman. Alhamdulillah kondisinya juga cukup bagus, subur dan juga hijau teman-teman. Ya, untuk penyemprotan kali ini kita akan gunakan 3 bahan teman-teman. Yang pertama kita gunakan Kurakron untuk pengendalian hama nantinya. Kemudian Ambition, dan yang terakhir ada Perekat teman-teman, merek dagangnya Pasmur. Jadi kita gunakan Kurakron ini 12 mili, Ambitionnya 30 mili, Pasmurnya 2,5 sendok makan teman-teman. Untuk ukuran airnya 20 liter teman-teman ya. Semprotkan secara merata seperti ini teman-teman. Ini banyak yang mulai keriting-keriting teman-teman. Kondisi jagung kita sekarang banyak yang ambruk teman-teman ya, terjang angin kemarin. Ya teman-teman, hari ini kita sudah selesai melakukan penyemprotan cabai yang pertama teman-teman. Jadi alhamdulillah kondisinya bagian yang tidak kita timbus lebih bagus teman-teman. Tinggi-tinggi dan subur. Tapi di bagian yang kemarin kita timbus malah banyak yang terserang jamur teman-teman. Jamur dan juga matrip atau tungau juga banyak teman-teman. Ini banyak yang keriting dan juga bercak daun seperti ini teman-teman. Cuman tadi karena kurang kontrol jadinya penyemprotan pertama ini hanya menggunakan bahan untuk pengendalian hama teman-teman. Jadi insya Allah 4 hari ke depan nanti akan saya spray kembali menggunakan racun jamur ya teman-teman ya, supaya tidak menyebar semakin luas bercak daun seperti ini. Saya akan melakukan penyemprotan tanaman cabai kita yang kedua teman-teman, di usia 14 hari setelah tanam. Jadi karena cabai kita banyak diserang penyakit seperti jamur dan juga keriting, jadi saya lakukan penyemprotan ini lebih awal ya, 2 kali selama sepekan ini untuk mengatasi serangan hama dan juga jamur ini teman-teman. Dan untuk penyemprotan kali ini kita gunakan fungisida Mancozeb. Kemudian untuk pengendalian hama kita gunakan Abamectin. Kita tambahkan dengan Ambition, dan kemudian kita menggunakan Perekat. Jadi untuk penyemprotan yang kedua ini kita gunakan 4 bahan ini. Yang kemarin untuk hamanya kita gunakan Kurakron, kali ini kita gunakan Abamectin ya. Jadi kita selang-seling supaya hamanya bisa cepat pergi teman-teman ya. Nah untuk dosisnya sendiri kita gunakan Mancozeb ini 1,5 sendok makan, kemudian Abamectin kita gunakan 10 mili, Ambition kita gunakan 30 mili, dan Perekatnya kita gunakan 2 sendok makan teman-teman. Untuk airnya 20 liter teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung saja kita racik teman.
lakukan penyemprotan merata teman-teman ya, ke seluruh tanaman dari atas sampai bawah, terutama di bawah daunnya teman-teman, karena biasa tungau atau trip sering bersembunyi di balik daunnya teman-teman. Ini memang kondisinya untuk keritingnya ini sudah mulai jarang teman-teman ya, tapi memang jamurnya ataupun bercak daun ini hampir merata teman-teman ke seluruh tanaman. Nah, ini kan baru pertama kali kita melakukan penyemprotan untuk bercak daun ini teman-teman ya. Jadi tentu harapan kita nanti ini bisa mengatasi tingkat jamur yang begitu banyak ini teman-teman. Oke teman-teman, kita lakukan penyemprotan sampai selesai teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita baru saja selesai melakukan penyemprotan cabai kita teman-teman ya, di usia 14 hari setelah tanam. Jadi untuk penyemprotan kali ini kita sudah melakukan penyemprotan yang kedua teman-teman, karena melihat kondisi cabai kita banyak terjangkit jamur, kemudian juga banyak yang keriting. Di hari pertama itu kita hanya menggunakan racun hama teman-teman ya, untuk mengatasi keriting. Jadi memang karena penyemprotan yang pertama ini tidak menggunakan fungisida, jadi boleh dikatakan ini hampir semuanya itu terjangkit bercak teman-teman. Memang kondisinya cukup memprihatinkan, terutama yang di belakang saya ini. Ini adalah jagung yang kita timbus, 90% itu terkena bercak daun teman-teman. Nah, tapi kabar baiknya setelah kita melakukan penyemprotan pertama, alhamdulillah boleh dikatakan berhasil teman-teman ya, karena tunas barunya itu sudah tidak keriting lagi. Banyak juga di antara petani-petani kita yang belum tahu keberhasilan dalam mengendalikan hama ini. Ketika keriting itu bukan kita melihat daun yang keriting itu bisa pulih kembali teman-teman ya. Itu sih kalau daun cabenya keriting langsung kita kendalikan gunakan obat-obatan pengendalian hama, itu tidak memulihkan daun yang sudah keriting teman-teman. Tanda berhasilnya itu kita lihat dari tunas yang baru ataupun daun pucuk teman-teman. Jadi kalau daun pucuknya itu bagus, tidak keriting, maka itu tandanya penyemprotan hama itu berhasil teman-teman ya. Ini alhamdulillah banyak yang tunasnya itu baik teman-teman ya, artinya tumbuh bagus, tidak keriting. Maka boleh dikatakan penyemprotan yang pertama itu untuk pengendalian keriting daun itu berhasil teman-teman. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk penyemprotan hari ini. Tadi penyemprotan yang kedua saya gunakan Mancozeb untuk pengendalian jamur, kemudian saya gunakan Abamectin untuk mengatasi hama tungau seperti kemudian trip dan juga ulat ya teman-teman ya, karena saya lihat juga daunnya banyak dimakan ulat. Kemudian saya berikan Ambition supaya nanti cepat merangsang daun-daun baru yang akan tumbuh ya. Kemudian saya kasih perekat supaya bisa racun-racun itu, obat-obat tadi itu bisa menembus ke dalam daun teman-teman ya. Nah untuk selanjutnya insya Allah hari ke-15 besoknya kita akan lakukan pengocoran teman-teman ya. Di video ini saya akan melakukan pengocoran tanaman cabai kita teman-teman, usia 15 hari setelah tanam teman-teman. Jadi hari ini lanjut kita kocor supaya pertumbuhannya tetap maksimal teman-teman ya. Nah untuk pengocoran kali ini kita gunakan 3 bahan teman-teman. Ada Ultradrap, kemudian NPK atau Mutiara, kemudian kita gunakan asam humat teman-teman. Untuk takarannya sendiri, Ultradrap kita gunakan 2 sendok makan, Mutiaranya kita gunakan 4 sendok makan, dan asam humat kita gunakan 2 sendok makan teman-teman. Takaran air 20 liter teman-teman ya. Lakukan pengocoran sebanyak 100 ml setiap tanaman teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kocorkan saja di pangkal ataupun di bawah cabenya teman-teman. Kita lanjutkan sampai selesai teman-teman ya.
Oke teman-teman, kita baru saja selesai melakukan pengocoran cabai kita yang kedua ya teman-teman, di usia 15 hari setelah tanam. Kondisinya ini di lahan yang tidak kita timbus teman-teman ya, tanpa pengolahan. Alhamdulillah ini pertumbuhannya cukup bagus, sekalipun tetap ada bercak-bercak dan juga ada yang keriting teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya kita mau melakukan penyulaman teman-teman ya. Ini masih ada bibit cabai sisa, karena kita lihat ada beberapa yang layu karena kondisinya sangat kering teman-teman ya. Ini tanahnya sangat kering sekali, jadi memang perlu disulam teman-teman. Kita siapin juga air yang sudah kita campurkan dengan asam humat. Oke, ini bibit cabai kita teman-teman. Sebelumnya kita siram dulu teman-teman ya, supaya akarnya bisa, supaya tanahnya juga ikut. Oke teman-teman, kita cabut dan kita pilih yang kondisinya masih bagus-bagus teman-teman ya, layu seperti ini teman-teman ya. Nih, ini langsung kita sulamin saja teman-teman. Oke, ini kita kasih bibitnya seperti ini, kemudian kita kasih air teman-teman. Ini air sudah kita campur dengan asam humat teman-teman, supaya ada nutrisi perkembangan akar lebih cepat ya teman-teman. Oke teman-teman ya, ini